Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran dengan pendekatan penilaian AKM dan survei karakter. Jadi ini yang akan dibahas. Ini sebagai tugas pada lokakarya kegiatan PPG, yaitu tugas kelima PPG batch ketiga tahun 2022 di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu pada kegiatan pendidikan madrasah. Tentang AKM. AKM itu adalah singkatan atau kepanjangannya adalah asesmen kompetensi minimal. Ini merupakan penilaian secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah atas kebijakan Bapak Menteri Nadiem Makarim, menteri yang baru di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya ada dua kompetensi yang akan diukur oleh AKM. Yang pertama adalah literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika numerasi. Baik, saya mulai dari pembahasan kita tentang soal pada literasi membaca. Setidaknya dalam soal literasi membaca ini dan literasi numerasi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa konten dalam literasi numerasi itu ada dua. Dalam literasi membaca maksud kami ada dua. Yang pertama teks informasi dan teks fiksi. Di mana teks informasi ini dan teks fiksi sudah kita pahami bahwa teks informasi adalah teks yang memunculkan data-data dan fakta-fakta dan informasi yang pasti sesuai dengan kerangka keilmuan. Sedangkan fiksi ini berkaitan dengan cerita, hiburan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam numerasi kontennya itu, dalam kompetensi soal-soal numerasi itu kontennya itu adalah bilangan, pengukuran geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Jadi konten ini yang akan disajikan oleh AKM ini kepada siswa untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk cara berpikir mereka, maksud kami. Dari konten itu dikerucutkan kembali menjadi proses kognitif. Jadi dari konten-konten barusan akan memunculkan proses pengetahuan terhadap siswa. Yang pertama, dari literasi membaca, menemukan informasi pada konten itu, interpretasi dan integrasi pada konten-konten itu, nanti evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada numerasi akan menemukan pemahaman dari konten itu, penerapan dari konten itu, dan penalaran dari konten itu. Itu kelanjutannya. Dan yang terakhir pada konteks. Jadi teks informasi atau aljabar dalam numerasi yang menyajikan proses kognitif ini ada konteks yang menjadi sudut pandang terhadap siswa itu nanti sendiri. Apa saja konteksnya? Untuk konteks ini antara membaca dan numerasi ini sama. Pertama, personal, jadi untuk dirinya sendiri, sosial budaya, berkaitan dengan sosio budaya dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain misalkan. Yang terakhir adalah mengandung scientific, hal-hal isu atau aktivitas fakta yang berkaitan dengan keilmuan. Itu kiranya tentang AKM. Kita refleksikan pada soal yang saya buat. Saya menggunakan soal literasi membaca ini dengan konten teks informasi, konteksnya sosial budaya, level kognitifnya interpretasi dan integrasi. Tipe soalnya pilihan ganda. Pertanyaan, nama-nama yang indah dan mulia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna, jumlahnya 99. Wajib kita memahami dan mengamalkannya dalam wujud perilaku dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh Asma Ar-Rahim, maknanya penyayang. Islam sebagai agama dari Allah menuntut manusia untuk menjadi penyayang bagi seluruh alam semesta beserta isinya, tanpa membeda-bedakannya. Dari foto di bawah ini, manakah yang menunjukkan sikap Ar-Rahim yang dapat diteladani oleh manusia? Ditunjukkan pada nomor 3. Kenapa jawabannya B atau ditujukan pada foto gambar nomor 3? Sebab ini gambaran dari perkumpulan orang-orang petinggi agama-agama dari berbagai agama di sebuah negara
dalam sebuah kongres toleransi beragama, yang mana toleransi beragama ini sebenarnya tidak menghalangi penganut sebuah agama untuk melaksanakan kewajibannya. Sebab damai damai, bersatu dan rukun itu bagian dari proses menuju ketaatan kepada Tuhan dan agamanya, disebabkan ketentraman dan tidak adanya konflik di sebuah negara. Jadi ini jawabannya 3. Sudah ada penjelasannya di sini. Ini adalah teks informasi berkaitan dengan sosial budaya dan memberikan pemahaman, interpretasi dan integrasi dengan model soal tipe pilihan ganda. Terus yang berkaitan dengan numerasi, kontennya bilangan, konteksnya saintifik, level kognitifnya penalaran, tipe soalnya sama, PG, pilihan ganda. Soal: semakin banyak nama yang dimiliki oleh sesuatu, maka semakin menunjukkan kemuliaannya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan zat paling mulia, maka memiliki banyak nama yang kita kenal dengan Asma'ul Husna. Penyebutan bahwa Asma'ul Husna ada 99, diantaranya disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ini sudah ada hadisnya. Di antara Asma'ul Husna yang jumlahnya 99 ialah Al-Qawiyyu, dengan arti Allah merupakan zat yang maha kuat. Qawiyyu. Al-Qawiyyu merupakan Asma'ul Husna yang ada pada urutan nomor. Nah, ini siswa kan biasanya membaca dari urutan 1 sampai 99, dibaca bersama, mereka sudah hafal. Maka mereka diarahkan penalaran berpikirnya untuk menentukan Al-Qawiyyu itu ada pada nomor urutan keberapa. Maka dihitung. Jawabannya adalah pada urutan nomor 53, yaitu C. Jadi diawali dengan Al-Wakilu, terus Al-Qawiyyu, Al-Matinu. Itu diantaranya. Ini berkaitan dengan numerasi. Jadi siswa dirancang cara berpikirnya secara kognitif untuk dapat menemukan konten berupa bilangan dalam soal-soal literasi numerasi sebagai bagian dari AKM. Terus jenis soal survei karakter. Pertanyaan 1, pilihan ganda kompleks. Ini saya jelaskan sebelum saya akhiri nanti. Pak Muslim adalah seorang warga KPD Sumeneb sekaligus seorang kepala desa. Ia adalah pemeluk agama Islam yang taat dan soleh dan pemimpin yang amanah serta berjiwa sosial tinggi. Ia meneladani sifat penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rauf misalkan. Di desa tersebut terdapat beberapa warga menganut agama lain seperti Pak Krishna yang beragama Kristiani. Suatu ketika salah satu jembatan penghubung desa tersebut dengan desa sebelah ambruk dan rusak parah akibat curah hujan yang tinggi. Maka Pak Muslim sebagai pimpinan desa mengadakan musyawarah semua warga sekitar jembatan untuk membahas. Jadi berencana mengadakan begitu sekitar jembatan tersebut, membahas rencana perbaikan. Ada sebagian kecil perangkat desa yang tidak menginginkan Pak Krishna diundang dalam kegiatan tersebut, sedangkan Pak Krishna termasuk yang rumahnya berdekatan dengan jembatan tersebut. Sikap sebaiknya yang ditunjukkan Pak Musin adalah yang baik. Ini yang sikap yang baik ialah yang bagian nomor 2, mengundang Pak Krishna dalam rapat tersebut dan melibatkannya dalam kerja bakti. Ini menunjukkan nilai karakter, berakhlak mulia, gotong royong dan kebinekaan tunggal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini akhir-akhir ini. Dan yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama namun beda cara. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan tugas 5 tentang penilaian AKM dan survei karakter. Semoga bermanfaat dan tentunya banyak kekurangan karena kami masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.